Saya Angga Saputra sebagai moderator. Saya Arif Hidayat sebagai pemateri. Saya Muhammad Nurul Faiz sebagai pemateri. Saya Dwi Alvina sebagai pemateri. Saya Sukma Sari Junianti sebagai pemateri. Pada bagian pendahuluan ini kita akan masuk mengetahui juga tentang gulma. Dan gulma tersebut adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak dikehendaki atau bisa disebut tanaman pengganggu. Gulma tersebut biasanya tumbuh di pekarangan lahan yang kepake atau lahan kosong yang mengakibatkan banyaknya tanaman-tanaman liar yang bermunculan lagi, karena itu disebut gulma. Lalu bioekologi itu terdiri atas dua kata, yaitu biologi. Biologi tersebut kita mempelajari tentang siklus hidup seperti morfologi, bentuk, tubuh, dan perkembangan gulma tersebut. Sebagai contohnya adalah bagaimana caranya, apakah dia bisa berkembang biak melalui biji atau berkembang biak melalui cara vegetatif seperti rimpang. Lalu ada kata ekologi. Ekologi berarti kita akan mempelajari tentang interaksi gulma tersebut terhadap tanaman lain. Nah, sebagai contoh dari ekologi tersebut adalah bagaimana cara gulma ini tumbuh, subur, dan bagaimana cara dia beradaptasi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ciri-ciri gulma. Ciri-ciri gulma tersebut seperti yang dipaparkan, yaitu sebagai contohnya adalah tumbuh liar. Tumbuh liar di sini berarti dia adalah tumbuh bisa di mana-mana dan bisa tidak terkendali. Lalu di sini ada kemampuan adaptasi tinggi. Kemampuan adaptasi tinggi di sini berarti adalah kemampuan dia untuk bertahan hidup dalam situasi tanah, kondisi dan cuaca apapun tuh tinggi, yang berat, yang membuat dia bisa bertahan hidup lebih lama. Lalu di sini ada pertumbuhan cepat. Pertumbuhan cepat di sini karena fase perkembangannya cepat yang membuat perkembangan biayanya menjadi cepat. Lalu ada daya adaptasi tinggi. Daya adaptasi tinggi di sini berarti dia tuh bisa beradaptasi seperti dalam tanah yang pH-nya rendah atau pH-nya tinggi atau situasi tanah yang liar ataupun tidak. Lalu mudah menyebar. Mudah menyebar sini masih masuk dalam materi yang sebelumnya, yaitu karena vegetasinya yang sangat tinggi seperti dalam sekali tanaman bisa menghasilkan biji yang banyak, itu akan menjadi alasan dia mudah menyebar dengan cepat. Selanjutnya yaitu habitat gulma. Nah teman-teman, gulma ini bisa hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Habitat gulma itu ada di darat, seperti di lahan budidaya, misalnya di sawah, di kebun, di ladang, dan di taman. Contoh gulma di lahan budidaya ini misalnya seperti rumput belerang. Nah kemudian itu di lahan terbuka. Di lahan terbuka itu misalnya seperti di pinggir jalan, di halaman rumah, di lahan yang kosong. Contoh gulma itu seperti putri malu. Selanjutnya itu di hutan, yaitu di area terbuka di dalam hutan. Contoh gulmanya bisa seperti rumput sebentuk. Kemudian habitat gulma itu ada juga yang di air atau akuatik. Gulma akuatik ini ada yang terapung, di mana gulmanya itu tumbuh di atas permukaan air. Misalnya seperti eceng gondok. Kemudian itu ada gulma yang tenggelam. Gulma tenggelam itu gulma yang tumbuhnya itu di dalam air. Contohnya seperti ekor tupai. Seperti ini contohnya. Nah selanjutnya itu gulma timbul atau semi akuatik. Gulma timbul ini gulma tumbuhnya tuh di dasar air yang muncul ke permukaan. Contohnya seperti genjer. Selanjutnya penggolongan gulma. Penggolongan gulma berdasarkan morfologi. Berdasarkan morfologi, penggolongan gulmanya ada 3. Yang pertama itu gulma rumput atau reses. Ciri-ciri gulma rumput ini dia memiliki daun sempit yang memanjang, kemudian tidak berongga,
dikuasai. Selanjutnya gulma teki atau setges. Gulma teki ini memiliki ciri-ciri batangnya itu biasanya berbentuk segitiga, kemudian tidak berongga, dan tulang daunnya itu maksudnya daunnya itu sempit dan termasuk ke dalam famili Citraceae. Dan terakhir itu ada gulma berdaun lebar atau broadleaf. Gulma berdaun lebar ini memiliki ciri-ciri daunnya yang lebar, kemudian tulang daunnya sejajar, menjari dan menyirit, dan batangnya bercabang. Contoh dari gulma itu ada alang-alang atau Impranta cylindrica. Contoh dari gulma teki itu ada rumput teki atau Ciperus rubus, dan contoh dari gulma daun lebar ini ada Angsungsang atau Acacia delica. Selanjutnya itu penggolongan gulma berdasarkan siklus hidupnya. Selain berdasarkan habitat, gulma juga digolongkan berdasarkan siklus hidupnya, yaitu lama waktu gulma menyelesaikan proses pertumbuhan dari biji hingga menghasilkan biji kembali. Berdasarkan siklus hidupnya, gulma dibagi menjadi 3, yaitu semusim, 2 musim, dan gulma tahunan. Nah, yang pertama ini gulma semusim, yaitu bayam duri. Gulma ini menyelesaikan siklus hidupnya dalam 1 musim tanam atau kurang dari 1 tahun. Gulma tumbuh dengan cepat, berbunga, menghasilkan biji dalam jumlah banyak, kemudian mati karena pertumbuhannya cepat dan produksi bijinya tinggi. Gulma ini mudah menyebar dan sering muncul kembali pada musim tanam berikutnya. Yang kedua itu ada gulma 2 musim, yaitu selada liar. Gulma ini membutuhkan 2 musim untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Pada musim pertama, gulma membentuk akar dan daun. Pada musim kedua, gulma akan menghasilkan biji lalu mati. Pengendalian gulma 2 musim ini sebaiknya dilakukan sebelum memasuki fase berbunga agar tidak menghasilkan biji baru. Yang selanjutnya itu ada gulma tahunan, yaitu gulma rumput gerinting. Gulma ini dapat hidup lebih dari 2 tahun dan memiliki kemampuan berkembang biak melalui biji secara vegetatif seperti stolon dan rimpang. Karena memiliki organ perbanyakan vegetatif, gulma tahunan cenderung lebih sulit diberantas, meskipun bagian atasnya dipotong atau dicabut. Bagian bawah tanahnya masih dapat tumbuh kembali. Selanjutnya, penggolongan gulma berdasarkan habitat. Yang pertama itu ada gulma bandotan. Gulma bandotan ini adalah gulma yang banyak ditemukan di lahan, terus perkebunan, maupun di tepi jalan. Gulma ini umumnya memiliki sistem perakaran yang kuat dan mampu bertahan pada kondisi tanah yang relatif kering. Bandotan ini berkembang biak melalui biji yang jumlahnya sangat banyak dan mudah tersebar oleh angin. Karena pertumbuhannya cepat dan adaptasinya tinggi, gulma ini sering mendominasi lahan pertanian dan menjadi pesaing utama tanaman budidaya. Yang kedua itu ada gulma air, yaitu contohnya seperti kiambang. Gulma ini hidup mengapung di permukaan air seperti di sawah, kolam, dan saluran irigasi. Kiambang berkembang biak dengan sangat cepat, baik secara vegetatif maupun fragmentasi. Jika populasinya tidak dikendalikan, gulma ini dapat menutupi saluran permukaan air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari dan menurunkan kadar oksigen terlarut.
tumbuh di daerah yang lembab dan tergenang seperti di tepi sawah, rawa, dan lahan basah. Gulma semi akuatik ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi basah maupun agak kering. Sistem perakaranya kuat dan mampu menyebar dengan cepat sehingga sering sulit dikendalikan jika sudah menyebar luas. Baik, selanjutnya. Pada set ini kita akan membahas teknik pengendalian gulma. Pertama, pengendalian filter teknis. Cara ini dilakukan dengan mengatur sistem budidaya seperti pengaturan jarak tanam agar tanaman lebih rapat dan mampu menekan pertumbuhan gulma. Selanjutnya ada rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup gulma. Lalu menggunakan pulsa untuk menghambat cahaya ke permukaan tanah serta penumpukan berimbang supaya tanaman utama dapat tumbuh lebih kuat dibanding gulma. Yang kedua ada pengendalian mekanik atau fisik. Ini adalah cara yang paling sederhana seperti penyiangan manual dengan mencabut tangan, menggunakan cangkul atau sabit, serta pengolahan tanah untuk mematikan gulma yang masih muda. Yang ketiga, pengendalian biologis. Metode ini memanfaatkan musuh alami atau mikroorganisme tertentu yang dapat menekan pertumbuhan gulma tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, ada pengendalian kimiawi. Cara ini menggunakan herbisida baik yang selektif maupun non selektif, namun penggunaannya harus sesuai dengan dosis dan waktu aplikasi agar efektif dan tidak menimbulkan resistensi. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak dari biologi dan ekologi gulma. Yang pertama itu ada dampak biologi. Dampak biologinya itu ada kompetisi sumber daya, penghasil alelopati sebagai inang hama dan penyakit, dan penurunan kualitas hasil. Yang kedua yaitu dampak ekologi. Ada perubahan struktur komunitas, gangguan keseimbangan ekosistem, invasi habitat alami, dan resistensi terhadap herbisida. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Gulma merupakan tumbuhan pengganggu dalam sistem budidaya yang dapat menurunkan produktivitas tanaman melalui kompetisi sumber daya. Secara ilmiah, gulma dikaji berdasarkan aspek biologi, siklus hidup, morfologi, reproduksi, dan ekologi, interaksi serta adaptasi terhadap lingkungan. Gulma diklasifikasikan menurut morfologi, siklus hidup, dan habitatnya, serta dikendalikan melalui metode kultur teknis, mekanik, biologis, dan kimiawi secara terpadu untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum